Saya mengundang Bapak Ibu berdiri, tapi biar saya sendiri yang baca, ya. Oke. Tapi tetap ditampilkan, ya. Dalam pada itu, Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 sangkakala harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiupkan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah membaca firman. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua untuk mendengar firman-Mu dan memahaminya, supaya firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Hari ini kita sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan itu dalam kerangka tema, izinkanlah Roh Allah bekerja dalam engkau. Yosua 6:10. Bapak Ibu, perjalanan bangsa Israel, umat pilihan Allah, keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, adalah gambaran perjalanan hidup kita setelah kita kenal Tuhan Yesus, selama kita masih ada di atas muka bumi. Ingat, ketika mereka keluar, mereka harus melewati Laut Teberau. Gambaran daripada kita kenal Tuhan, kita dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Coba tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi gambaran dari perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian disebut tempat perhentian. Itu gambaran perjalanan iman kita. Mulai kita dibaptis, kita mengikuti Yesus
sampai Tuhan memanggil kita. Nah, kalau tadi kita baca ayat 10 yang menjadi ayat pokok kita, di sana dikatakan mereka yang keluar ini adalah pasukan Allah. Tetapi mereka harus sampai di tanah perjanjian, walaupun apa yang menghadangi mereka, mereka harus atasi penghadangan itu. Yang kita baca ini adalah penghadangan yang mereka alami ketika mereka mau lewat kota Jeriko. Firman Tuhan katakan Yosua sudah berunding, kalau boleh lewat, kami mau bayar saja apa yang kami ambil, kami bayar, tidak dengan pray. Tetapi Raja Yeriko dan seluruh penduduknya tidak mengizinkan bangsa ini melewati, berarti ada penghadangan. Jadi mereka harus berjuang menghadapi penghadangan itu, tidak ada jalan lain, harus melewati itu. Sementara kita baca tadi, sudah ditutup negeri Jeriko, karena negeri itu dipagar keliling oleh tembok. Dan pagar tembok ini cukup tebal. Ya. Bisa 2 kereta kuda, 2 kereta, 1 kereta kuda ditarik 2 kuda, 1 kereta ditarik 2 kuda, kira-kira 2 kereta kuda itu bisa berjalan di atas tembok itu. Kurang lebih seperti itulah. Kalau kurang meternya saya nggak tahu, tapi jelas ini tebal dan tinggi. Saking tebalnya, lebarnya di atas, ya, masih bisa dibangun rumah. Ya. Siapa rumahnya? Rumahnya adalah seperti rumah Rahab. Ya. Nah, ketika ini sudah ditutup, berarti kan jalan tertutup. Berarti mereka harus berjuang mengatasi penghadangan ini. Nah, kita masih ingat minggu lalu kita berdoa, belajar firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang saya sampaikan adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Mulai daripada doa Yesus di dalam yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, mulai ayat 11. Yesus katakan, Bapa, peliharalah mereka di dalam namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Lanjut terus sampai ayat 15. Yesus katakan, Bapa, aku tidak meminta Engkau mengambil mereka dari dunia. Artinya kita masih di dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari yang jahat. Artinya, selama kita ada dalam dunia, yang jahat tetap ada. Misalkan, dulu nggak pernah ada begal motor, sekarang ada begal motor. Betul? Dulu nggak ada, ya, yang namanya premanisme, memalak dan lain sebagainya. Sekarang sudah mulai marak, ya kan? Artinya ada kejahatan-kejahatan yang akan kita hadapi dalam perjalanan hidup iman kita sampai pada akhir perjalanan iman kita di atas bumi. Ada, ya. Nah, Yesus minta, Bapa, aku tidak minta Engkau mengambil mereka dari bumi ini, tetapi pelihara mereka. Artinya Tuhan pelihara kita. Sedemikian ada kejahatan, sedemikian ada problem, sedemikian ada masalah-masalah, tapi ketahuilah Yesus sudah berdoa. Nah, kalau kita lihat perjalanan bangsa ini, bangsa umat pilihan Allah, ketika mereka mau melanjutkan perjalanan, ternyata mereka dihadang. Tidak boleh lewat dan kota itu ditutup. Nah, ketika kota ini sudah ditutup, maka Allah berbicara kepada Yosua. Yosua sampaikan kepada jemaat. Ingat ya, baca dulu ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 12:41. Supaya kita tahu siapa kita. Ya, siapa kita. Keluaran pasal 12:41. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Pasukan Tuhan, kalau dalam Alkitab terjemahan baru, barisan Tuhan. Sama seperti Paulus katakan, kita ini adalah seperti prajurit-prajurit. 2 Timotius 2 pasal 4. 2 Timotius 4, 2 pasal 24. Kita ini seperti prajurit. Jadi artinya, kalau kita pasukan dan kita ini prajurit, artinya apa? Kita siap perang dengan semua kelengkapan senjata. Ya, siap kita perang. Tetapi
di dalam masalah ini, di dalam kisah ini, di dalam perjalanan ini kita lihat bahwa Allah menyuruh lewat Musa supaya pasukan yang dikatakan oleh Allah ini tidak pakai kelengkapan senjata. Senjata dibawa, tapi tidak boleh dipakai. Jangankan senjata, mulut pun tidak boleh berkomat kami. Diam saja. Berjalan 1 hari mengelilingi sekali. Hari kedua 1 kali, hari ketiga sekali. Sedemikian sampai hari ke-6, hari ke-7, 7 kali. Ya. Ini adalah suatu pertempuran yang tidak masuk akal. Akal sehat gak bisa masuk. Ya. Tuhan sudah mengatakan pasukan Allah keluar dari Mesir. Sama seperti sekarang kita ini juga pasukan Allah. Kita berjalan di atas muka bumi ini seperti prajurit yang harus berjuang. Ya. Tapi tidak boleh pakai senjata. Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu diserang orang dengan senjata, sementara Bapak Ibu tidak pakai senjata. Gambarannya begini, yang kita baca. Sepertinya nggak masuk akal. Ya. Kalau kita mengeksplorasi perjalanan bangsa umat pilihan Allah ini, mulai dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai situasi, dalam berbagai momentum, kita melihat luar biasa cara Tuhan, bentuk Tuhan, ya wujud-wujud yang mereka alami dan mereka hadapi itu dari satu momentum dengan momentum lain berbeda. Tapi itu semua penuh dengan strategi Tuhan. Saya kasih gambaran. Waktu mereka keluar, baru aja keluar dari Mesir, belum melewati Laut Tobruk, dari belakang tentara Mesir sudah mengejar. Ketika tentara Mesir mengejar, mereka menoleh ke belakang, mereka berseru-seru. Mereka takut, mereka berseru-seru. Bahkan dengan bersungut-sungut mereka, mungkin bahasanya gini, caci maki lah kepada si Musa. Musa, mengapa sih engkau membawa kami keluar? Bukankah kami sudah katakan jangan ganggu kami sudah ada di Mesir dengan enak. Coba kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-13 ayat 18. Ya. Kita lihat apa reaksinya mereka. Keluaran pasal yang ke-13 tadi kita sudah baca, itu pasukan Tuhan. Kemudian di Keluaran pasal 14 kita lihat mulai ayat yang ke-11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Inilah teriakan mereka. Ini caci maki mereka kepada pimpinan mereka Musa. Ketika mereka menoleh ke belakang, tentara Firaun mengejar mereka dengan kelengkapan pasukan perang. Sementara mereka jalan kaki, mengangkat adonan, mungkin mengangkat harta benda yang mereka minta dari tetangga-tetangga. Mereka terbayang nih, harta benda pun habis. Jangankan harta benda, kami akan menjadi mayat yang terkubur hidup-hidup. Itulah caci maki mereka kepada Musa. Tetapi apa kata Tuhan? Sudah mereka berteriak-teriak, mereka caci maki, Tuhan tuh santai saja Tuhan ngomong. Enak saja Tuhan ngomong. Tuhan ngomong di ayat 14. Coba kita baca. Ayat 13 dan 14 saya baca dulu. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu. Ini berarti Tuhan menyuruh Musa. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Suruh berdiri tetap, suruh lihat. Sementara ya kencangnya kereta kuda itu memburu mereka, mereka aja sudah mulai terbiring-biring. Logika mengatakan sebentar lagi mereka akan sampai tempat kita. Kita semua akan bergelimpangan menjadi mayat. Tapi Musa katakan, Allah katakan kepada Musa, berdiri tetap.
Dan ayat 14 ini jaminan daripada Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini adalah sesuatu yang dari posisi pertempuran medan perang, ini hal yang tidak masuk akal. Sama tidak masuk akalnya dengan keliling Jericho, walaupun menyandang senjata tapi tidak dipakai, bahkan mulut pun tidak boleh ngomong, diam aja. Betul-betul nggak masuk akal. Saya gambarkan sekarang, kalau kita menghadapi peperangan zaman sekarang, apa kata Paulus di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Coba kita baca. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat udara. Yang kita tidak lihat kasat mata, roh-roh Tuhan, roh-roh jahat udara. Ya, kita rasa sepertinya bagaimana kita mengatasi? Melawan kesombongan orang, melawan keangkuhan premanisme, melawan hal-hal yang tidak mungkin kita bisa, melawan misalnya begal di tengah jalan. Ini kan hal yang kita bagaimana ya? Tapi itu terjadi. Kira-kira itu melawan hal-hal dunia gelap yang kita tidak lihat, tapi nyata. Itu kira-kira. Inilah yang diperintahkan oleh Yosua. Sekarang pertanyaan saya, kira-kira mereka berjalan keliling itu, mereka mendengar nggak dari semua tentara dan penduduk yang berada di atas tembok? Weh, apa lu? Gila lu? Lu kira bisa mengalahkan kami hanya keliling-keliling saja? Kira-kira itu keluar nggak? Semua itu keluar. Lalu masa iya udah sakit berdoa saja? Berdoa saja. Halo, kira-kira iman kita runtuh nggak? Iya ya sudah. Aku udah doa 3 hari, belum siap, belum nampak sembuh ini. Sementara mulai nampak sakit, semakin sakit. Kira-kira iman kita tergoyang? Tuh ya, digoyangkan kira-kira. Itu yang terjadi. Saya sangat yakin iman mereka goyah, sama seperti tentara yang dipimpin oleh Raja Saul menghadapi raksasa Goliat. Pagi petang raksasa mencemooh mereka. Satu hari, besok pagi lagi, pagi dan petang mencemooh lagi. Ketika dicemooh, barisan dari tentara Saul semua mundur selama 40 hari. Lalu gambaran 40 hari itu gambaran angka kehidupan masa hidup kita. Selama hidup kita terngiang-ngiang kuasa kegelapan selalu saja mau menyerang kita dari semua aspek. Aspek rumah tangga, aspek pernikahan, aspek keuangan, aspek apa saja, aspek pekerjaan, semua setiap hari. Sepertinya kita lumpuh, tidak bisa menghadapi itu. Persis seperti ini. Keliling jangan ngomong. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau kita tarik apa yang Paulus katakan, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu malaikat di angkasa, melawan roh-roh jahat, maka dapatlah saya memahami ketika Yosua menyuruh bangsa ini keliling tanpa ngomong sepatah kata pun, sama artinya mereka sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan, sama artinya mereka sedang menghadapi perlawanan, penghadangan merupakan ego manusia. Udah, nggak bisa. Raja Yeriko katakan nggak boleh kamu lewat. Egonya nggak bisa dirunding, nggak bisa lewat. Ya. Tetapi setelah kita membaca apa yang terjadi waktu mereka baru keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, depan laut Tebrau, belakang tentara Firaun mengejar, kita sudah baca kesudahannya
Benar, tentara Firaun semuanya terkubur hidup-hidup di dalam laut tenggelam. Ini bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan senjata daripada bangsa umat pilihan Allah ini untuk menghadapi 600 tentara Firaun yang terlatih, tentara perang. Tetapi ini adalah kuasa Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan kita sendiri sudah tahu. Waktu Allah suruh Musa menjulurkan tongkatnya, maka ada angin kuat yang membelah laut itu, dan laut itu kering, mereka bisa jalan. Sementara tiang awan dan tiang api yang tadinya berjalan di depan bergeser ke belakang, dan firman Tuhan katakan seharian penuh, semalam-malaman penuh, mereka tidak ada kemajuan karena gelap. Waktu kami tahun 2017 menuju ke pergi jalan ke Yerusalem, kami turun pertama di Kairo. Di Kairo kami 3 hari, setelah itu kami menuju ke Yerusalem. Kami jalan darat. Itu melewati terowongan bawah air itu katanya kalau tidak salah 11 km panjangnya. 11 km jalan bawah tanah. Dan saya nggak tahu nggak ingat lagi berapa lama dengan bus lewat itu. Tapi saya pikir 11 km berarti sepanjang malam. Zaman dahulu. Laut kering, mereka berjalan sepanjang malam. Bayangkan. Masuk akal sih. Kalau 11 kilo ditempuh sepanjang malam, berapa itu? 12 jam ya. Itu masuk akal. Itulah kira-kira. Nah, sedemikian kita melihat akhirnya bahwa mereka itu sungguh hanya melihat. Firman Tuhan katakan, lihatlah, orang yang kamu lihat itu tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya mereka tentara Mesir semua terkubur hidup-hidup. Artinya apa? Dengan kuasa dan pertolongan kuasa Tuhan semuanya terselesaikan. Nah, sekarang kita tarik melihat kepada apa yang Yosua katakan. Mengapa Tuhan tidak izinkan mereka untuk berkata-kata? Saya bertanya. Kalau Tuhan izinkan, Yosua izinkan mereka berkata-kata, satu dengan yang lain ngomong. Kira-kira kamu percaya nggak apa kata pemimpin kita itu? Dia suruh kita diam aja. Mana mungkin? Ya, coba lihat tuh. Udah kamu lihat tentara itu yang berdiri di atas tembok itu, gagah perkasa, tinggi besar. Gimana kita menang? Dari mulut ke mulut, akhirnya meruntuhkan iman. Persis seperti kabar buruk yang dibawa 10 dari 10, 8 memberi kabar busuk, mengakibatkan semua orang yang umur 20 tahun ke atas goyang imannya. Itu sebabnya Tuhan tidak izinkan mereka ngomong. Tuhan tidak izinkan mereka menyandang senjata karena Tuhan tidak mau mereka dengan akal pikiran mereka untuk menghadapi itu. Sebab seperti perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian ketika mereka menghadapi tentara Mesir, tentara Firaun, kita sudah tahu itu semua akhirnya dengan kemenangan karena skenario perjalanan itu Tuhan yang rancang. Tuhan yang memiliki strategi, Tuhan yang memiliki perjalanan hidup kita, Tuhan yang merancang semua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, itulah yang kita lihat. Yeremia pasal 29 ayat 11 di sana dikatakan, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku tentang engkau, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberkati, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi perjalanan hidup bangsa Israel itu
Tuhan yang merancang, Tuhan yang memiliki setiap langkah perjalanan hidup bangsa Israel. Makanya Tuhan suruh, udah kelilingi aja, gak usah banyak komentar, keliling aja. Persoalannya mereka taat atau tidak. Bagaimana kalau itu dengan kita? Mereka percaya atau tidak? Bukankah buktinya mereka sudah lihat ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun? Mereka disuruh berdiri saja dan mereka akhirnya melihat pertolongan Tuhan sangat spektakuler dan mereka keluar sebagai pemenang. Kali ini berbeda dengan yang lalu. Kali ini mereka keliling masih ada lagi tabut Allah. Bukankah firman Tuhan katakan ya dalam Bilangan pasal 10 saya kalau tidak salah 35, 34, 35 dikatakan kalau mereka mau berhenti Musa katakan Tuhan berhentilah. Atau saya cari dulu ayatnya supaya pembacaan itu plong. Saya coba cari dulu ayatnya Bilangan pasal 10. Ya, ayat 35. Setiap kali tabut itu berangkat Musa berkata, bangkitlah ya Tuhan, supaya musuh berserakan dan orang-orang yang membenci Engkau melarikan diri dari hadapan. Setiap kali tabut itu berhenti, ia berkata, kembalilah ya Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa. Ini kata Tuhan. Jadi tabut itu adalah kehadiran Allah. Nah, bukankah tadi Allah yang berjalan di depan? Bukankah ada imam para trompet? Kan lebih real dibandingkan pada waktu mereka baru keluar dari Mesir, nggak ada apa-apanya. Tuhan katakan berdiri saja, lihat keselamatan yang daripada. Kali ini ketika mereka berjalan sudah disertai dengan tabut itu. Tahu nggak Bapak Ibu? Sebelum mereka masuk ke Yeriko, kan ada 2 pengintai yang disuruh oleh Yesus. Apa kata Rahab? Hati kami semua sudah jatuh, patah hati kami karena kami mendengar bagaimana Allah yang engkau sembah telah mengeringkan laut seberang. Itu pengakuan daripada wanita Rahab. Itu di dalam pasal 2 Yosua. Hati kami semua sudah runtuh. Itu adalah perkataan dari Rahab, penduduk kota Yeriko. Makanya Yosua sama Kaleb itu tenang-tenang saja. Dia sangat yakin, dia percaya. Prajurit itu adalah kita. Ketika kita dalam situasi begitu, kita harus percaya bahwa perjalanan kita milik Tuhan. Strategi peperangan milik Tuhan. Seluruh langkah-langkah kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang atur, Tuhan yang tahu semuanya. Artinya bukan dengan kekuatan dan bukan dengan keperkasaan. Paulus yang berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Kemudian di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, 5. Coba kita baca. 2 Korintus pasal 10 ayat 4 dan 5. Coba ayat 3 dulu. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Coba saya mau kita ini semua baca. Ini sangat indah, sangat bagus, sangat menguatkan kita. Kita baca 1, 2, 3. Kita tidak berjuang secara duniawi. Saya baca lebih lanjut. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Benteng apa? Benteng Yeriko. Terus ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah yang dikatakan oleh Paulus. Jelas Paulus melihat bahwa campur tangan Allah, roh Allah demikian dahsyatnya. Saya tarik lagi dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel ini mau pulang ke Yerusalem. Maka Nabi Zakaria lewat ilham Roh Kudus menuliskan apa yang ditulis. Karena mereka pulang ke Yerusalem, mereka kembali hendak membangun bait suci.
Satu tangan pegang alat kerja, satu tangan pegang senjata. Karena musuh daripada bangsa Yahudi sedemikian banyak ketika mereka pulang ke tanah perjanjian. Tapi apa yang dituliskan oleh Zakaria? Coba kita baca. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicara ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta. Loh, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan roh Allah. Dengan roh Allah. Masih ingatkah Bapak Ibu ketika murid-muridnya disuruh mendahului dia menyeberang di Danau Galilea? Ketika mereka sudah 2-3 mil jauhnya, sementara Yesus naik ke atas bukit berdoa seorang diri. Ingat, sekarang Yesus pun di sebelah kanan Allah Bapa. Terus berdoa untuk Anda dan saya. Kita disuruh berjalan di atas muka bumi seperti mereka berjalan menyeberang. Dan perahu mereka diombang-ambing oleh angin sakal, oleh badai. Hampir-hampir tenggelam. Di tengah malam tidak bisa melihat dari mana datang pertolongan itu. Semua tertutup, sepertinya gelap, tidak bisa lihat pertolongan dari mana. Tapi tiba-tiba Yesus berjalan kaki datang. Dan Yesus katakan apa? Tenanglah, aku ini. Kenapa Yesus katakan tenanglah aku ini? Saya berpikir dalam ketenangan itu ada sesuatu manfaat yang luar biasa. Kenapa saya katakan itu? Tadi pagi saya jelaskan lagi. Dalam peristiwa waktu Yesus menghentikan badai di dalam Matius pasal 8. Mereka menyeberang, Yesus tertidur, mereka bangunkan, guru. Tidakkah engkau peduli kami, kita akan binasa? Dia bangun, terus dia hardik danau itu, tenanglah, maka danau itu tenang. Terus apa kata Yesus? Hai engkau orang yang kurang percaya. Murid-murid setelah tenang, cuma bilang, siapa sebenarnya orang ini? Kok danau, angin badai pun taat kepadanya? Siapa sebenarnya orang ini? Mereka yang tinggal bersama Yesus, makan, tidur, sama, makan sama, sudah melihat semua mujizat, masih belum kenal siapa Yesus. Tapi dalam peristiwa kedua, ketika kita baca dalam peristiwa kedua, ketika ditulis di dalam Matius pasal 14, waktu mereka menyeberang Galilea, Danau Galilea, Yesus datang, Yesus katakan, tenanglah, ini aku. Bagaimana penyelesaiannya itu? Penyelesaiannya ketika benar Yesus sudah masuk ke dalam perahu, semuanya tenang, mereka semuanya menyembah. Oh, sungguh engkau anak Allah itu. Di saat itulah mereka kenal siapa sesungguhnya Yesus, dibandingkan waktu saat pertama Yesus menenangkan danau, menenangkan angin badai. Tahukah Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu berpikir, 2 juta lebih bangsa Israel ingin mengetahui siapakah yang mengirimkan angin dan badai sehingga laut terbelah bisa terbelah dan mereka bisa berjalan dalam kekeringan. Mereka bertanya-tanya, siapa itu? Siapa? Tampak bisa lihat. Tapi di dalam zaman perjanjian ketika Allah berinkarnasi menjadi manusia, Allah berada di sisi murid-muridnya. Manusia Allah ada bersisi di murid, tapi mereka tidak tenang. Dialah yang menyuruh tenang, berhenti kepada badai dan kepada sekian ribu tahun yang lalu dia yang memerintahkan badai untuk membelah laut itu. Tapi sekian ribu kemudian dia ada di sisi manusia. Manusia tidak tenang. Pertanyaan saya, bagaimana harus tenang? Bukankah Yesus katakan, tenanglah ini aku. Dalam ketenangan, dalam keheningan, karena dalam bahasa Inggrisnya tenang di sana ditulis still. Nanti boleh baca, lihat di kamus, still. Still itu hening. Dalam keheningan kita bisa tahu di mana Tuhan. Siapa Tuhan? Yesaya mencatat dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 kita baca. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, still, dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi engkau enggak. Banyak kali kita tidak mau.
Begitu ada masalah gerusa-gerusu, begitu ada masalah sibuk, begitu ada masalah pikiran tidak tenang. Cari ini, cari ini, cari ini. Tapi maukah kita bisa duduk tenang berdoa? Sebab Petrus katakan begini dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Coba kita buka dan kita baca. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dalam ketenangan kita bisa berdoa, bisa mencari Tuhan. Cukup jelas? Jelas. Ada yang ditinggal pacar, nangisnya berbulan-bulan. Ada? Duduk tenang. Berdoa, Tuhan, apakah betul itu jodohku? Kalau itu jodohku, balik lagi dia. Jangan takut. Ada yang ketawa di sini? Pengalaman. Mari. Tapi pertanyaan lagi, kalau misalnya Anda tidak bisa berdoa, masih ada jawaban? Masih? Masih. Tuhan menyediakan jawaban sedemikian rupa. Saya kasih contoh. Buka Roma 8 ayat 26. Coba Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Halo, dalam kondisi tenang kita nggak bisa berdoa pun, Dia siap menolong Anda. Amin. Dia siap menolong Anda. Siapa contoh di perjanjian lama? Nggak bisa lagi ngomong, saking pedihnya. Mulutnya cuma komat kami. Tapi jawabannya top chair. Siapa? Hana. Selagi bumi ini ada, mulai dari diciptakan sampai nanti ditutup, Roh Allah ada. Dulu adalah Roh Allah, sekarang Roh Kudus. Anda mau mendapatkan kekuatan daripada Tuhan sebagai ayat terakhir? Anda mau? Sebagai ayat terakhir, coba cek dan dicek hatinya. Seperti Tuhan sudah menolong bangsa Israel dari peristiwa dikejar oleh tentara Mesir, dari peristiwa mereka mengelilingi kota Yeriko, dan akhir daripada peristiwa ini tembok Yeriko rubuh, semuanya musnah, mereka menang karena campur tangan Roh Allah. Pertanyaan saya tadi katakan, apakah Anda merindukan Roh Allah atau tidak? Hah? Coba tunjuk tangan, siapa yang merindukan Roh Allah? Coba tunjuk tangan. Halo. Oh, semua mau. Tanggal 29 Mei ya, jangan lupa ya, siapkan waktu ya untuk datang doa 10 malamnya. Tapi sebagai ayat penutup, saya mau Bapak Ibu membaca 2 Tawarik 16 ayat 7. 2 Tawarik 16 ayat 7. Kita loncat aja ayat 9 lah. 2 Tawarik 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Halo? Mata Tuhan menjelajah seluruh muka bumi. Apakah ruangan ibadah kita masuk nggak dalam seluruh bumi? Masuk. Sekarang pun mata Tuhan sedang menjelajah hatimu. Ada yang bersungguh-sungguh dah. Kalau bersungguh-sungguh Tuhan mau berdiam, memberikan kekuatan kepadamu. Karena kekuatan Allah itu kita butuhkan. Oleh sebab itu, buka hatimu, izinkan Roh Allah bekerja dalam hidupmu. Masalahmu akan Tuhan selesaikan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri.